Oke. Karena masih pada lemes, aku mau ajak gerak-gerak dulu. Biar nggak lemes lagi. Kita mau nyanyi senang memuji Tuhan. Tapi nyanyinya sambil bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak dulu, pemanasan, biar adik-adik semangat, makin semangat nanti. Oke? Yuk, berdiri dulu yuk. Bisa berdiri. Adik-adik nanti ikutin gerakannya ya, yang ada di video. Naikkan pujian senang memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Naikkan pujian. Nah, gimana tadi? Udah semangat belum adik-adik? Sudah. Nah, sudah semangat semuanya. Sekarang sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk masuk lebih dalam ke pola minggu kita hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah kumpulkan kami pagi hari ini bersama dengan teman-teman kami untuk bersekolah minggu bersama-sama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, setelah ini kita kan mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Setelah itu kita mau berdoa. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada
Sebelum dengerin firman Tuhan yang nanti akan dibawakan Buning, kita berdoa dulu ya adik-adik yang akan dipimpin oleh Gendis. Minta tolong ya Gendis. Silakan. Gendis masih di... Oke. Sip. Gendisnya kemana ya? Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai firman Tuhan. Berkatilah supaya firman Tuhan yang diceritakan bisa memuji Tuhan dan bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Berkatilah supaya kita bisa membaca firman Tuhan tanpa ada jaringan yang error. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Gendis. Kita akan dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya. Buning dipersilakan. Terima kasih Kak Kristi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Wah, kok masih lemes nih. Oh, pagi. Ya. Semuanya senang? Semuanya hari ini sudah siap dengerin cerita belum? Sudah. Coba kalau sudah siap dengerin firman Tuhan, boleh nggak dikasih reaksinya? Kasih love atau kasih jempol atau kasih tanda yang lain yang kalian menunjukkan, oh aku udah siap nih. Gitu. Saya udah menyiapkan hati nih. Saya sudah siapkan pikiran saya nih untuk benar-benar fokus mau dengerin firman Tuhan. Oke, oh sudah kasih love. Ya, ada yang kasih gambar senyum. Berarti ya sudah siap dengan menyiapkan hati dengan sukacita untuk mendengarkan, ada yang kasih hati, ada yang kasih jempol. Wah, ya. Wah, Buning seneng deh. Kalau gitu, Dari tadi pagi, Bu. Siap-siap ya, Bu. sudah dari tadi pagi. Waduh, Iya. jadi terharu loh Buning loh, senang banget dengernya. Kelas Madya luar biasa ya. Buning kasih jempol deh buat semuanya. Ya, oke, gantian boleh saya share screen ya Kak Kristi? Jangan ganti slide dulu ya. Ya, nah sekarang nih Buning nih mau ajak kalian. Buning mau bertanya dulu nih. Ya, Buning mau bertanya ini nih. Oke, Buning mau tanya. Kalau misalnya kalian melihat nih gambar ini, apa sih gambar ini? Apa yang akan kalian lakukan jika mengalami kejadian, aduh ketutup nih, kejadian seperti gambar ini, ketutup tulisannya, kejadiannya, seperti gambar ini, apa yang akan kalian lakukan? Yuk, gimana? Nih buka lagi. Apa yang akan kalian lakukan kalau mengalami kejadian seperti tadi? Misalnya, Bu, saya tahu. iya, gimana? Membalasnya dengan kebaikan dan berdoa yang meminta maaf. Membalasnya dengan kebaikan. Baik. Ada yang begitu. Ada lagi? Pendapat kalian nih, apa kalian mengalami kejadian yang seperti ini? Ya, apa yang akan kalian lakukan? Tadi ada yang menjawabnya akan membalas dengan kebaikan. Wah, susah nggak ya membalas dengan kebaikan? Nih lagi ini bermain, temennya nggak ada yang mau ngajak main. Perasaan kalian bagaimana? Nih pengen main bareng nih, ternyata nggak ada yang mau ngajak main kita. Kita ditinggalin sama temen. Perasaan kalian bagaimana? Sedih, oke. Terus misalkan ada lagi,
kita nih sudah berbuat baik nih, sudah berbaik kepada orang lain, tapi orang lain malah nggak mau baikan sama kita malah dikatain yang kita ini yang tidak baik, padahal kita sudah berbuat baik nih, tapi orang lain mengatakan, kamu nggak baik. Nah, perasaanmu gimana? Kalau kamu dibilang nggak baik nih, gitu, perasaan kalian gimana? Padahal kalian sudah berusaha yang terbaik, gitu. Nggak pernah melakukan yang tidak baik buat orang lain, tidak membuat teman kalian sedih atau tidak membuat teman kalian itu kecewa, tapi teman kalian tetap tidak mau berbuat baik. Kayak gitu, Bu. Kesal, Bu. Perasaan kamu gimana? Kesel. Oke, kesel. Iya, kesel. Ada yang bilang kesel, sedih. Nah, sekarang kalau kejadiannya dibalik nih. Kita yang tidak sengaja, membuat teman kita itu sedih, atau teman kita itu kecewa, atau membuat teman kita itu merasa marah sama kita. Jadi kita yang melakukan nih, kalau seandainya kita nih, bagaimana kalau suatu saat nih, kalian ketemu nih sama teman kalian yang waktu itu pernah kalian buat sedih, atau pernah kalian buat nangis, atau pernah kalian buat kecewa. Suatu saat setelah lewat beberapa hari, atau setelah lewat beberapa lama, kalian bertemu sama teman kalian ini. Bagaimana perasaan kalian? Yo, Bastian gimana perasaannya? Tisha, Tisha mau jawab, yuk. Enggak. Oh, tidak. Oke. Bastian, gimana Bastian perasaannya Bastian nih? Kalau secara tidak sengaja nih Bastian membuat misal kakak Benska sedih. Nah, terus udah lewat nih kejadiannya. Terus habis itu ketemu lagi sama kakak Benska, terus mau main lagi, terus Benska Tian ingat, aduh aku kemarin membuat kakak Benska sedih. Perasaannya Bastian gimana? Tidak enak. Tidak enak ya, perasaannya Bastian tidak enak. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi enggak? Ada? Merasa bersalah. Oh, merasa bersalah. Iya. Iya, betul. Buning juga begitu nih. Misalnya Buning nih tanpa sengaja membuat misalnya anaknya Buning sedih. Ya, pasti nanti Buning juga ada rasa bersalah. Aduh, jadi anakku kok sedih ya, gimana? Pasti nanti akan muncul, aduh sedih banget, aduh merasa bersalah banget. Bagaimana ya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan, gitu ya? Nah, kisah ini, sesuai dengan tema kita hari ini, membalas kejahatan dengan kasih sayang. Nah, boleh disiapkan Alkitabnya dulu sekarang. Coba dibuka Kejadian. Ya, disiapkan dulu Alkitabnya sambil ditulis boleh. Kejadian itu kira-kira perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, ya. Kejadian 45, ya, perjanjian lama. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Buning tulis di chat juga ya, supaya nanti kalau Buning stop share kalian tetap bisa ini. Kejadian pasal 45 ayatnya yang ketiga sampai 15. Oke. Sudah ketemu ayatnya? Belum, Bu, masih lagi nulis, Bu. Oke. Buning sudah tulis di chat juga ya. Kejadian sudah ketemu. Oke. Kalau begitu coba kita akan membaca bergantian. Bolehkah yang sudah ketemu kasih raise hand? Nah, bisa raise hand kan? Yuk, ini ada berapa ayat ya yang akan kita baca di sini.
Nah, wah sudah ada Bulan, Alfian, Gendis, oke, Dasya sudah ketemu berarti ya, Dira, Tisha, Faren, Bastian, oke, sudah ketemu ayatnya. Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 3 sampai 15 ya. Oke. Sudah? Nah, nanti bisa. Ya, kita baca ya. Kita baca bergantian mulai dari bulan. Nanti Buni sebutkan ya bulan. Terus ayat yang keempat berarti Alfian. Ayat yang kelima berarti ada Gendis. Nah, gitu ya. Nanti Buni sebutkan deh ya. Oke. Yuk, kita mulai sekarang. Ini mulai dari Bulan. Silahkan Bulan, nanti bergantian kalau sudah membaca boleh lower hand. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, kemudian setelah Bulan Alfian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Terima kasih. Berikutnya Gendis. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Terima kasih Gendis. Berikutnya Dasya. Ayat yang ke-6. Mereka membawa juga ternaknya. Maaf Dasya. Kejadian 45 ayat yang ke-6. Karena Bunda sambil share screen ya, boleh deh. 2 tahun ada kelaparan dan Ya, nih ayat yang ke-6. dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Terima kasih. Ayat yang ke-7, Brenda. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Oke, ayat yang ke-8, Tisha. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terima kasih. Berikutnya 9, Bastian. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya. Yang 8, masih atasnya, Nak. Jadi, seri ya, lanjut ya, betul. Yang ayat ke Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusufmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
Faren. Silakan berikutnya Faren. Ayat 10 ya, Bu. Iya, Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Gilbert. Berikutnya Gilbert. Halo Gilbert. Gilbert ada kendala signal? Oke. Iya. Oke, Gilbert siap membaca ayat yang ke-11 boleh. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut makan dengan engkau. Oke, 12 Benaya. Oke, ayat 12. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. 13 Dira. Oke. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Terima kasih. 14 Libe. Yuk Libe ayat 14. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Terima kasih. Ayat yang 15 terakhir Kalista. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Oke, jadi tadi ayat yang kita baca itu kisahnya siapa? Kisahnya siapa tadi? Siapa namanya tadi? Yusuf. Yusuf, iya. Yusuf. Kalau gitu siapa sih Yusuf itu? Ada yang masih ingat nggak cerita tentang Yusuf? Siapa ya Yusuf itu? Ini kira-kira nih, wah ini kalau cari gambarnya tadi Buning cari dari Google nih. Ini gambarnya Yusuf nih. Kira-kira kayak gini. Siapa ya Yusuf itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah pernah kenal belum sama yang namanya Yusuf ini? Kalau kita tadi baca dari Kejadian 40, berapa tadi? Ingat nggak? Kejadian berapa? Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Ya, Kejadian 45 ayat 3 sampai 15 tadi, kira-kira apa sih yang terjadi sama Yusuf ini tadi sih? Ada yang sudah bisa menyimpulkan nggak? Oh, belum. Baik. Jadi, Yusuf ini adalah anaknya. Oh, kecepatan Buning. Kecepatan ngekliknya. Ya, Yusuf ini adalah putranya dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Ya, Yusuf ini adalah putranya Pak Yakub dan Ibu Rahel. Terus Yusuf ini punya adik namanya Benyamin. Nah, Pak Yakub ini memiliki anak itu jumlahnya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya.
Nah, di antara sekian saudaranya ini, ternyata sebelum ada Benyamin, ya sebelum Benyamin lahir itu ya, sebelum ada, Yakub ini memperlakukan Yusuf itu sangat istimewa. Kok tahu istimewa dari mana? Iya, Yusuf itu diperlakukan lebih daripada saudara-saudaranya. Pak Yakub ini terlihat sekali dia sangat mengasihi Yusuf, gitu ya. Kelihatan. Jadi seolah-olah Pak Yakub ini anaknya yang paling disayang adalah Yusuf, dan hal itu membuat saudara-saudaranya itu jadi merasa apa nih kira-kira nih, kalau misalkan kita nih kalau punya adik atau kakak, terus yang diperhatikan misalnya hanya adiknya saja atau kakaknya saja, apa yang muncul di perasaan kita? Iri. Ya, iri. Nah, itu membuat saudara-saudaranya Yusuf itu iri kepada Yusuf karena Pak Yakub ini memperlakukan Yusuf sangat istimewa. Nah, suatu ketika ketika saudara-saudaranya ini, ketika kakak-kakaknya ini, mereka kan pekerjaannya menggembalakan domba, mereka sedang pergi. Nah, Pak Yakub ini meminta Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf menyusul saudara-saudaranya, muncullah suatu niat atau suatu rencana yang tidak baik kepada Yusuf. Ya, akhirnya Yusuf dimasukkan ke sebuah sumur, ya. Terus, mereka, oh iya nih sebelum masuk ke situ nih, Bu Ning kasih tahu dulu saudara-saudaranya. Jadi Pak Yakub itu memiliki istri Ibu Lea, kemudian Ibu Rahel, Ibu Bilha, dan Ibu Silva. Nah, dari Ibu Lea nih ada anaknya namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Kemudian dari Ibu Rahel, saudaranya Yusuf itu ada Benyamin. Nah, ini saudara seibu ya. Kemudian dari Ibu Bilha ada Dan dan Naftali. Kemudian dari Ibu Silva itu ada Gad dan Aser, gitu ya. Nah, ini kisahnya berawal dari tadi ya, yang Bu Nis sampaikan tadi. Saudara-saudaranya iri, dan ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf menyusul mereka ketika mereka sedang menggembalakan kawanan dombanya, muncullah niat yang kurang baik. Ya, akhirnya Yusuf dijual. Ya, awalnya dimasukkan dulu ke sumur. Nah, rencananya mereka ingin membunuh, ingin dibunuh nih, tapi akhirnya ditahan. Ada jangan deh, walaupun bagaimana dia kan adik kita gitu. Ada yang menyadarkan. Akhirnya dimasukkan ke sumur. Nah, terus muncul lagi niat, kenapa kita nggak jual saja? Nah, akhirnya Yusuf dijual, nah, dan dibawa ke Mesir. Nah, di sana akhirnya dia dijual ke seorang yang kaya juga di Mesir, namanya Pak Potifar. Nah, ternyata perjalanan Yusuf tidak sampai di situ. Sampai di Mesir pun, nah, ketika dia bekerja di rumah Pak Potifar, dia juga mengalami hal yang kurang baik, gitu ya. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Nah, sampai dia juga akhirnya difitnah ya. Oke, difitnah oleh istrinya Pak Potifar. Nah, sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara, gitu kan. Nah, tapi Yusuf tidak pernah sedih dan dia tidak merasa benci kepada saudara-saudaranya, gitu ya. Yusuf tetap percaya Tuhan akan menolong. Nah, akhirnya setelah sekian waktu lamanya, ya, ada suatu peristiwa ketika Yusuf akhirnya bisa memecahkan suatu kesulitan yang dialami oleh raja di Mesir tentang mimpinya. Nah, Yusuf bisa mengartikan mimpinya, dan Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Nah, itu awalnya. Ya, Yusuf jadi orang yang berkuasa di Mesir. Ternyata ada bencana kelaparan di seluruh negeri. Dan itu membuat ya saudara-saudaranya juga mengalami dampak dari bencana kelaparan tadi, gitu. Nah, akhirnya saudara-saudaranya itu
mereka pergi ke Mesir. Nah, mereka bertemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Karena Yusuf sudah berubah. Yusuf yang tadinya mereka jual itu, mereka nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Mereka tidak mengenali Yusuf awalnya. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Yusuf tahu kalau itu adalah kakak-kakaknya. Gitu ya. Nah, akhirnya mereka bertemu. Setelah berbicara panjang lebar, Yusuf akhirnya memperkenalkan diri, terus meminta, ya, sekarang minta Bapak, sampaikan kepada Bapak kalau aku masih hidup, ajak adiknya juga Benyamin ke sini, gitu ya, untuk bertemu. Nah, ketika bertemu ini, ketika saudara-saudara yang bertemu dengan Yusuf, dan ketika saudara-saudaranya ini tahu kalau Yusuf masih hidup, dan mereka melihat Yusuf sekarang sudah menjadi orang berkuasa, nah ini perasaan yang mereka alami, sama seperti tadi di awal ketika Buning tanya ke kalian, bagaimana perasaan kalian kalau kalian sudah melakukan kesalahan dan bertemu dengan orang yang sudah kalian buat sedih itu. Nah, tadi ada yang menjawab merasa sedih, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman gitu ya, merasa takut gitu ya. Sama ini seperti yang dialami saudara-saudaranya Yusuf ini. Mereka takut, wah, jangan-jangan nih, jangan-jangan nanti Yusuf akan balas dendam nih, gitu ya. Jangan-jangan nanti Yusuf akan melakukan yang tidak baik nih kepada saya dan keluarga saya juga, gitu kan. Tapi apakah Yusuf melakukan seperti itu? Tidak. Tidak, karena Yusuf ya mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf sadar, Yusuf percaya Tuhan sudah mengatur semuanya. Bahkan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, tadi ingat di ayat yang keberapa tadi? Yang mengatakan kalau itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Yusuf mendahului mereka ke tanah Mesir supaya Yusuf bisa membantu kesulitan keluarganya ketika keluarganya mengalami kesulitan di masa musim bencana kelaparan gitu ya. Nah sekarang kita lihat ini. Kok cepet banget ini. Ya, coba sekarang dibuka nih ayat yang menjadi perenungan kita nih. Yuk, kita baca sama-sama. Boleh yuk dibaca, dilihat di sini di layarnya Buning. Ya, boleh open mic semuanya, kita baca bareng-bareng ya. Oke, hitungan ketiga semuanya baca bareng-bareng. Dari Lukas 27B sampai 28. Yuk, 1, 2, 3. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Iya, betul. Nah, satu ayat ini akan menjadi perenungan buat kita semua. Seperti contoh, seperti teladan dari Pak Yusuf tadi yang tidak menaruh dendam, tidak menaruh rasa marah, tidak menyimpan rasa marah dan kecewanya lama-lama, tapi dia mau mengampuni saudara-saudaranya, bahkan dia tetap melakukan yang terbaik untuk saudara-saudaranya, dia mengasihi saudara-saudaranya. Nah, seperti ayat di Lukas 6 ayat 27b sampai 28 ini. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, kita bisa belajar dari teladannya Pak Yusuf ini. Kita mau terus berbuat baik ya kepada orang-orang yang mungkin tanpa sadar atau tanpa sengaja membuat kita sedih ya. Kita doakan, mungkin kalau ada teman atau saudara itu yang tidak sengaja membuat kita kecewa, kita sedih, kita bawa di dalam doa. Kita tidak perlu membalasnya. Ya, tidak perlu membalas dengan menjawab dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, Gilbert.
Kesimpulannya apa ya? Ya, sebentar ya. Nah, kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Oke, jadi sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk mau mengampuni. Tidak menyimpan dendam, meskipun kita disakiti. Ya, memang mengampuni itu tidak mudah, tetapi kita mau belajar bersama. Ya, mengampuni tidak mudah, tapi mari kita belajar bersama. Oke? Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar menjadi anak yang selalu mau mengampuni. Ditutup dulu ya. Tuh. Siap Gilbert, tidak boleh tutup dulu. Kalau sudah, oke, kita berdoa. Tadi yang berdoa setelah firman saya ya Kak Kristi, atau siapa? Buning ya, oke. Terus Iya. habis itu nanti kita doa Bapa kami sama-sama ya. Oke. Iya. Ayat hafalannya apa ya? Ayat hafalannya yang tadi, Lukas tadi. Nanti Buning balik lagi nih. Ayat hafalannya yang ini. Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Oke, ini ayat hafalannya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, ini ayat hafalannya. Oke? Dan sikap yang akan kita pelajari hari ini, yuk mari kita belajar mengampuni. Oke? Sudah? Belum. Sudah pada hafal doa Bapa kami? Belum. Oh, belum. Baiklah. Nanti Kak Kristi sudah siapin ya tampilannya? Sudah, Kak? Belum. Buning. Oh, belum. Oke, nanti saya ada nih, bentar. Ini kalau sudah Buning stop share, nanti Buning Oh, belum. Baiklah, Buning kasih waktu dulu sebentar. Ya, kalau sudah siap-siap kita mau berdoa ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, temannya masih ada yang menulis. Gitu. Ya, nah Buning berharap tidak hanya kita tulis saja di kertas, tapi kita mau lakukan ya. Bisa ya dilakukan ya. Tadi ayat hafalannya belum sempat kecatat. Belum sempat kecatat. Lukas pasal, Lukas pasal 27, Lukas pasal 6 ayat 27b sampai 28. Ya, Buning tulis juga di chat ya. Ayat hafalan. Lukas pasal 6 ayat 27b sampai 28. Oke, ada di chat juga. Sudah? Oke. Ya, sudah Gilbert? Iya, sudah yang Lukasnya, tapi ininya belum. Yang lain sudah? Ingat ya, belajar mengampuni ya, belajar mengasihi, supaya apa nih? Kalau kita mau mengampuni, kita juga merasa tenang di hati kita. Tapi kalau kita menyimpan rasa marah, menyimpan rasa dendam di hati kita, nah yang ada, hati kita juga tidak merasa bahagia. Kita juga jadi merasa setiap hari ada rasa
hatinya tidak tenang. Apalagi kalau kita menyimpan rasa bersalah. Kita tidak mau minta maaf nih, sudah melakukan kesalahan, tidak mau mengaku, ya, terus tidak mau minta maaf dan tidak mau berubah. Nah, pasti dalam hati kita juga ada rasa, ya, ada rasa tidak enak, ada rasa terus merasa bersalah yang terus menghantui kita sehingga hidup kita tidak tenang. Jadi mari belajar saling mengampuni, mari belajar saling mengasihi, mari belajar kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan rasa bersalah kita, tapi kita mau belajar saling mengampuni, ya, satu dengan yang lain. Oke? Kita mau Buning, berdoa udah aku bersama-sama. Oh, ketik sudah ya, doa Kak Bapak Krista? kaminya. Jadi nanti aku Oke. tampilin ya. Ya, siap Kak Kristi. Kalau gitu kita berdoa. Nanti di akhir doa kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Nanti akan dibantu Kak Kristi share. Kalau yang belum hafal bisa sambil baca biar nanti lama-lama hafal. Oke? Ya, kita satu dalam doa. Semoga Tuhan memampukan kita untuk terus belajar menjadi anak yang saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk terus belajar sikap yang baik, bagaimana kami harus mengasihi satu dengan yang lain, tidak menyimpan rasa dendam dan dengki, rasa marah dan kecewa, tetapi kami mau belajar saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga dalam kehidupan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ajar kami dan Tuhan juga memampukan kami untuk memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan-kesalahan kami dan memperbaiki sikap kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang selalu takut kepada Tuhan, selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Buning kembalikan lagi ke Kak Kristi. Terima kasih Buning untuk firman-Nya hari ini. Kak Kristi mau dulu. Adik-adik tadi semuanya dengerin firman Tuhan-nya, fokus nggak? Coba tadi ceritanya tentang siapa sih? Buning cerita tentang siapa ya? Yusuf. Yusuf, betul. Bapak Yusuf baik nggak sih orangnya? Baik. Baik ya. Baiknya tuh kayak gimana? Coba ada contohnya nggak? Adik-adik ingat nggak? Pak Yusuf tuh baiknya kayak gimana sih? Dia ngapain gitu? Balas saudara-saudaranya dengan kejahatan. Apa Tisha? Tidak membalas saudara-saudaranya dengan kejahatan. Iya betul. Pak Yusuf tadi mengampuni saudara-saudaranya ya. Terus Pak Yusuf nyimpen dendam nggak? Enggak, betul. Adik-adik mau seperti Pak Yusuf nggak yang baik? Yang tidak menyimpan dendam, yang mau mengampuni. Semuanya mau? Mau. Oke. Nah, habis ini kita mau nyanyi nih satu lagu
ini lagunya juga ngingetin adik-adik kalau adik-adik kita semua itu diajarkan kasih sama Tuhan Yesus, dan karena kita semua penuh kasih, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam. Bentar, aku share ya. Judulnya kasih itu memaafkan. Nyanyikan lagu pujian, kasih itu memaafkan. Nah, berapa kali tadi adik-adik disuruh mengampuninya? 70 kali. 77 kali. 70 kali 7 kali. Jadi tidak terbatas itu namanya adik-adik. Gitu. Nah, setelah ini kita mau ada apa ya? Oh, aku mau share aktivitas minggu lalu. Adik-adik yang udah ngumpulin aktivitasnya, bikin wajah cemberut ya. Terus ayatnya ditulis di lidahnya. Kita lihat siapa yang udah ngumpulin. Ada Bulan, terus Dasya. Ini aktivitasnya Alfian. Dan ini punya Bastian. Terima kasih adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya minggu lalu. Nah, buat adik-adik yang belum, Kak Kristi punya aktivitas buat minggu ini yang adik-adik kumpulin nanti, terus ditampilin di sekolah minggu depan ya. Aktivitasnya itu namanya membuat salib kasih. Salib kasih itu kayak gimana sih, Kak? Nih, kayak gini. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang. Gampang. Nih, adik-adik, kalau nanti adik-adik mau, bisa print, nanti ini dikirimin di grup WhatsApp sama Mbak Lina, nanti dikirimin ke grup orang tua. Nanti kalau adik-adik mau, adik-adik bisa print potongan-potongannya, nanti yang pola hati ini ditempel di salibnya, kayak contoh yang ini. Atau kalau, Kak, aku nggak mau ngeprint, nggak ada printan, terus aku males mau keluar, mau ngeprint. Boleh, adik-adik punya origami, bisa bikin sendiri polanya. Bisa pakai kertas yang buat gambar hatinya, bisa pakai origami yang udah berwarna. Nih kayak gini nih. Kelihatan nggak? Tuh. Nanti ditulisin di tengahnya, Allah, aku, kasih, sesama, terus aku. Atau kalau yang nggak punya origami, aku punyanya kertas polos biasa, Kak, warna putih. Boleh, nanti diwarnain. Dibikin gambar hati. Terus bentuk salibnya juga dibikin di kertas putih biasa. Mau diarsir, atau adik-adik mau warnain coklat biar kayak kayu salib beneran? Boleh. Nanti kalau sudah jadi, pola-polanya, pola hatinya ditempel di salib, terus adik-adik foto.
difoto lalu dikirim ke nomor WhatsApp Komisi Anak. Oke? Udah paham belum? Gak ada suaranya nih. Udah. Udah. Oke, jangan sip. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik ya, aktivitasnya ya. Oke deh, setelah ini kita mau persembahan. Persembahan ini ayatnya diambil dari Roma 11 ayat 36. Yuk unmute dulu, kita baca sama-sama ayatnya yuk. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nanti persembahannya adik-adik bisa titip di mama papanya ya. Bisa nanti mama papanya transfer ke nomor rekening gereja atau scan QRIS. Nih, nanti sambil nyanyi Kak Kristi juga munculin QRIS-nya. Kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. Adik-adik, kita naikkan persembahan kita, terus kita mau berdoa. Berdoanya akan dipimpin oleh Bulan. Bulan minta tolong ya, pimpin doa persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bulan. Adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggunya, sebelum kita berdoa penutup, kita mau nyanyi lagi satu lagu judulnya Janganlah Jemu Berbuat Baik. Kita angkat satu pujian, yaitu judulnya Janganlah Jemu Berbuat Baik.
Doa penutupnya akan dipimpin oleh Tisha. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai sekolah minggu. Berkati kami agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Tisha. Adik-adik, sekolah minggunya hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjain aktivitas sekolah minggunya ya. Oke? Oke nggak? Oke. Oke. Hari ini sepi banget nih, adik-adik. Buning, ada yang mau disampaikan nggak, Buning? Ke adik-adik? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke deh. Pesan Iya, Kak hari ini Kristi. nggak ada game nih. Buni nggak siapin game soalnya. Iya Maaf nih, hari ya. ini nggak ada game. Next ya, next pertemuan ya. Kita main game ya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita main game. Oke? Adik-adik, pesan Kak Kristi, jangan lupa taati prokes ya. Rajin cuci tangan. Terus kalau keluar jangan lupa pakai masker. Oke? Oke. 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 Yang nyaut satu doang nih, Bastian doang. Yang lainnya oke nggak? Oke. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu. Selamat hari Ya. Minggu. Hari Minggu, Bye. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu. Monday can live. Oke. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan Mas Sofian. Iya.